Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Andi Irfan Mansur dari kelas 28C NIM 184741023. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat kesukaran daya beda ataupun distraktor. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Ya, tingkat kesukaran adalah derajat kesukaran atau tarif kesukaran butir dalam suatu tes bagi peserta dan dinyatakan dengan P ataupun provinsi. Ya, tingkat kesukaran adalah seberapa sukar suatu butir dijawab oleh peserta tes ataupun respondes. Kemudian yang kedua itu daya beda. Di sini daya beda dilambangkan dengan D. Butir tes adalah daya atau butir tes adalah kemampuan butir tes untuk mengetahui seberapa besar suatu butir tes dapat membedakan antara peserta tes yang kemampuannya tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Ya, mengetahui daya beda sangat penting bagi penyusunan butir tes karena ada anggapan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam kemampuan, sehingga butir tes yang dibuat juga harus dapat memberikan gambaran adanya perbedaan. Ya, seperti itu gambaran mengenai ataupun penjelasan mengenai daya beda. Kemudian yang terakhir yaitu analisis pengecoh. Ya, di sini analisis pengecoh atau distraktor tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan responden yang sebenarnya dengan jalan memberikan pilihan alternatif yang memungkinkan untuk dipilih. Ya, terutama bagi responden yang tidak memahami butir tes tersebut. Butir tes yang berbentuk pilihan ganda hanya ada satu pilihan. Ya, di sini ada hanya satu pilihan lainnya. Hanya mempunyai satu pilihan jawaban lainnya dengan digunakan pengecoh. Ya, biasa itu ada kita dapat soal pilihan ganda. Di situ biasanya ada optionnya yaitu ada 4 yaitu A B C D E. Ya, di situ terdapat dari keempat option itu di situ terdapat ada penggoda ya. Ya, ada pengecoh yang mana menjadi jawaban yang terbaik. Ya, sebagai jawaban yang terbaik sebagai pengecoh adalah pilihan jawaban dalam suatu butir tes tersebut. Ya, kemiripan ataupun kesetaraan antara yang satu dan lain itu sangat sulit dibedakan. Adapun tujuan dilakukannya analisis pengecoh atau distraktor yaitu tujuan dilakukannya analisis pengecoh atau distraktor dalam pilihan ganda yaitu untuk mengetahui apakah semua pilihan jawaban itu dipilih oleh peserta tes. Jika terdapat pengecoh yang tidak dipilih oleh peserta didik, maka pengecoh tersebut berarti tidak efektif ataupun keberadaannya pengecoh itu tidak terlalu sebagai fungsinya. Ya, suatu pemilihan jawaban pengecoh dapat dilakukan apabila itu pengecoh sekurang-kurangnya dipilih oleh 5 peserta tes. Kemudian pengecoh lebih banyak dipilih kelompok peserta. Ya, dan kelompok peserta didik yang belum memahami materi yang disajikan seperti itu. Itu mengenai gambaran dari analisis pengecoh. Ya, cukup sekian dari saya. Itulah penjelasan mengenai ketiga bagian tadi, yaitu yang pertama tingkat kesukaran, daya beda, dan proyek 1 dan analisis mengecoh. Ya, itu merupakan gambaran dari tiga bagian tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.